Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unsur Jayanti, absen 29 kelas 11 PPLG 4. Jadi yang langkah pertama kita harus mengunggah data yang ada di drive. CSV ini karena saya sudah pernah copy, jadi saya tinggal paste ini yang ada di drive saya. Coba kita run. Nah, ini sudah jadi. Hasilnya apakah error? Nah, ini sudah tidak error. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Ini pantesan gak muncul, harus dikasih. Nah, ini sudah muncul. Terus lanjut ke soalnya. Jadi kegunaan ini adalah untuk memberikan fungsi kepada pembaca dan memproses untuk memodifikasi data. Lanjut. Karena tadi saya sudah mengcopy, jadi saya salin lagi. Nah, seperti ini. Nah, kegunaan ini yang ini adalah untuk data file path di sini adalah untuk memberikan path yang berada di Google Colab. Terus lanjut lagi yang data dari CSV adalah file Nah, untuk file path-nya sendiri ini adalah berisi jalur file CSV yang disimpan di Google Drive. Nah, di sini kita harus memberikan yang path-nya untuk memuatnya ke dalam variabel data dalam bentuk data frame. Terus untuk yang ini yang CSV-nya ini adalah untuk membaca CSV ke dalam variabel data ke data frame-nya, mirip-mirip yang dengan Excel. Terus lanjut
salah. Karena tadi saya hapus, jadi saya akan nutup lagi. Nah, pada ini saya akan jelasin yang ini. Yang ini adalah membuat data frame boolean dengan nilai true jika ada nilai kosong di suatu sel dan false jika tidak ada. Lalu untuk yang printnya ini adalah untuk menampilkan jumlah dalam nilai nul pada setiap kolom. Nah, pada data if injured ini untuk mengecek apakah kolom injured ada di dalam dataset. Jika belum ada, maka perintah di bawahnya akan dijalankan. Nah, untuk data drop ini adalah untuk menghapus kolom injured dari dataset karena data frame bersifat immutable dan tidak dapat diubah langsung. Hasilnya maka akan disimpan kembali ke variabel. Nah, untuk data head ini untuk menampilkan 5 barisan pertama di dataset untuk melihat struktur data dan perubahan yang terjadi setelah penghapusan pada kolom injured. Lalu untuk print ini adalah untuk menampilkan data pada konsol agar kita bisa melihat data setelah dimodifikasi. Kembali. Nah, lalu coba kita run apakah berhasil. Nah, ini masih error sekali. Coba kita lihat salahnya ada di mana. Jadi ini untuk hasilnya, coba kita run dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi untuk kasus kedua yaitu
Maaf ini lupa data kasih. Maaf kepencet. Kenapa dikasih ini? Nah, jadi di sini kita membuat sebuah list nama yang kolom to fill yang berisi nama-nama kolom dari data frame, yaitu yang DF gitu. Terus yang ingin diperiksa untuk nilai 0, kolom-kolom ini berkaitan dengan konsumsi alkohol, penyakit kronis, penggunaan obat, dan tingkat pendidikan. Kolom in Nah, jadi untuk yang for kolom ini adalah kita memulai sebuah loop for untuk literasi melalui setiap nama kolom dengan list kolom to file. Untuk setiap literasi, nama kolom yang sedang diproses disimpan dalam variabel kolom. Lalu selalu untuk yang mode value ini adalah di sini kita menghitung di sini kita menghitung modus nilai yang paling sering muncul dari kolomnya. Dari kolomnya. Jadi di mode value ini kita menghitung modus nilai yang paling sering setiap muncul dari kolom yang saat ini diproses. Nah, untuk DF kolom tersebut menghasilkan sebuah series yang berisi nilai modus. Kita mengambil elemen pertama dengan nilai 0 karena ada kemungkinan lebih dari satu modus dan kita hanya ingin yang pertama.
Lalu untuk df kolom di bawah ini adalah kita mengganti nilai 0 dalam kolom tersebut dengan mode value yang telah kita hitung sebelumnya. Lalu di df kolom tersebut akan mengambil kolom yang sama, tetapi dengan semua nilai 0 diganti dengan nilai modus yang telah dihitung. Lalu kemudian menentukan hasil tersebut kembali ke kolom yang sama dengan data frame. Lalu tutup dengan print f. Nah, setelah kolom semua diproses dan nilai 0 diisi dengan modusnya, kita mencetak data frame dengan df untuk melihat hasil perubahan. Coba kita run. Nah, untuk seperti ini hasilnya. Ini seperti ini. Lanjut untuk soal ketiga, yaitu ada maaf kok caps lock, by Jadi pada kode ini kita menggunakan kode group by untuk mengelompokkan data frame berdasarkan kolom income level. Ini berarti kita akan mengelompokkan data berdasarkan kategori pendapatan yang berbeda. Lalu untuk yang stress level ini pada pengelompokan kita akan mengakses kolom stress level dan menghitung rata-ratanya menggunakan metode min. Hasilnya adalah sebuah series di mana indeksnya adalah income level dan nilainya adalah rata-rata tingkat stres untuk masing-masing kategori pendapatan. Lanjut. Stress by income. Pada kode ini kita akan mengurutkan hasil yang telah kita hitung sebelumnya pada stress income menggunakan metode sort value. Dan dengan parameter ascending false, kita mengatur agar hasil diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah, hasilnya disimpan dalam variabel. Lalu untuk yang ini
Di baris ini kita mencetak hasil yang telah diurutkan ke layar. Ini akan menampilkan rata-rata tingkat stres berdasarkan level pendapatan dalam urutan dari yang tertinggi ke terendah. Coba kita run. Nah, ini sepertinya sudah benar. Mari kita run lagi hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Renutri dari kelas 11 PPL Kimat, absen 25. Jadi di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus yang di sini ada di data science. Di sini saya sudah memiliki 3 kasus ya sebelumnya. Jadi langsung aja kita akan menyelesaikannya. Pertama kita akan mengupload datanya. Di sini saya mengupload datanya itu dari Google Drive. Oke, kita run dulu biar kehubung dengan Google Drive-nya. Oke, ini udah already mounted. Di sini juga udah kayak gini ya. Terus kalian juga harus pastiin kalau file data yang mau kalian gunakan itu udah di-up dulu di G Drive-nya menggunakan tes ya. Saya langsung import pandas. Jadi di sini kita menggunakan pandas karena di sini filenya itu berbentuk tabel. Karena kita akan membaca tabel-tabel gitu kan. Jadi kita pakainya pandas. Di sini data frame. CSV filenya untuk formatnya. Ya, ini drive. Ini buat folder apa dari file kalian ya. Terus nama filenya CSV. Oke, lalu kita panggil variable df-nya. Nah, di sini kita pakai df atau data frame, di mana nanti jadinya hasilnya itu jadi berbentuk tabel. Gitu. Oke, langsung aja. Kita ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu adalah pada education level yang manakah yang memiliki nilai mental health status. Kita pertama lihat untuk mental health status. Di sini tuh ada good, ada poor, ada fair, dan lain-lain. Education level di sebelah sini. Jadi kita tuh diminta education level yang mana aja sih yang nilainya itu nilai mental health statusnya itu good. Gitu. Oke, jadi kita langsung aja kita kerjain. Pertama kita seleksi dulu bagian ini. Caranya adalah kita bikin variable baru. Di sini aku mau namain mental health. Oke, terus kita panggil df-nya. Df ini adalah data keseluruhan ini ya, guys. Terus df, karena di sini kita menilai dari mental health status. Jadi di sini kita kasih mental health status. Terus yaitu good. Jadi value-nya itu good. Caranya adalah dengan 2 kali sama dengan lalu tulis good. Oke, kemudian coba kita panggil ya. Mental. Oke, di sini masih semuanya ya, masih banyak banget. Di sini tapi udah good semua buat mental health-nya. Terus di sini kita balik lagi kasusnya. Yang diminta adalah pada education level. Sedangkan di sini masih semua. Caranya gampang, kita tinggal filter lagi. Tinggal tambahin nama kolom yang mau kita panggil, yaitu education level. Nah, udah jadi kan cuma education level. Di sini yang jelas 0, 1, 4 itu adalah isinya semua. Oke, lanjut untuk kasus yang kedua. Di sini adalah pada gender yang manakah yang memiliki kecenderungan alkohol consumption, yaitu frekuensi yang lebih tinggi dari mental health.
status bernilai top. Jadi kita langsung fokus saja. Jadi di sini kita punya dua kondisi, yaitu alcohol consumption frequent dan mental health status yang bernilai. Kita langsung aja di sini kita buat variabelnya dulu. Lalu def sama seperti sebelumnya, karena di sini kita memiliki dua kondisi, jadi kita akan menggunakan tanda kolom dulu, lalu baru kita masukin kolom yang mau kita panggil, yaitu df alcohol consumption, lalu buat value-nya itu ada frequent. Nah, di dua kita dan kita panggil kondisi yang kedua. Kolom mental health status. Emailnya pun. Oke, kemudian nah di sini kita coba run dulu ya, guys. Oh iya, ini aku kita belum dipanggil. Oke, di sini bisa dilihat buat mental health-nya ini statusnya udah keluar semua. Jadi lanjut, karena di sini kita minta pada gender manakah ya? Di sini gender ada dua. Kita akan membandingkan yang male atau yang female yang lebih banyak, yang lebih tinggi. Kita tulis variable baru. Gabungan gender. Ini kita value. Tulis value count. Jadi di sini kita bakal ngomongin berapa banyak sih yang di gender yang ininya born. Gitu ya. Terus lagi ya nanti tuh hasilnya adalah tabel df ini oke data kan gender index. Kenapa disebut gender index? Karena kan ini bentuknya fakta ya buat male female-nya gitu. Terus ini gender form. Kita bikin tabel namanya column. Nah, yang isinya itu adalah isinya adalah gender value. Ya, lalu ini ada angka. Lalu kita panggil gender f. Oke, jadi di sini ke waktunya ada female tuh 60, jadi male 49. Jadi gitu ya guys. Udah kelihatan kan yang female tuh lebih tinggi daripada yang male. Oke, lanjut. Oke, lanjut kasus yang ketiga. Apakah seseorang yang memiliki blood pressure yang tinggi juga memiliki kecenderungan sleep pattern atau insomnia? Kan dengan data. Oke, yang pertama itu kita akan memisahkan blood pressure-nya menjadi systolic BP dan diastolic BP. Ya, ini buat systolic dan D-nya buat diastolic. Lanjut aja. Caranya DF konsentrasi systolic BP kurang diastolic B. Ini
Kalau udah, salingan df dari tabel pressure ya. Jadi langsung aja kita kasih namanya flow pressure. Kemudian karena misalnya kita tuh pakai ada tanda miring ya, ada kayak gitu, kita kasih STR itu tandanya, kemudian expand. Nah, kemudian kalau udah, kita akan mengkonferensi kolom-kolom ini untuk menjadi numerik. Caranya adalah df systolic pp pd data log. Karena pd load saya numerik. Nah, fungsi dari ini sendiri adalah ketika saat ini ada data dari systolic BP yang tidak bisa dinumerikan, maka nilainya itu akan menjadi NEM atau null number, dan makanya kita menggunakan error codes. Kemudian selanjutnya diastolic BP PD itu numerik sama DF diastolic BP. Nah, udah, kita akan menentukan kriteria tekanan darah tingginya. Jadi buat mengisi systolic dan diastolic juga. Jadi kita bikin variabel lagi, namanya high PP. Nah, disuruh kita panggil DF lagi, punyanya systolic BP. Ya, buat systolic BP itu biasanya adalah lebih dari 100 Kemudian tanda ini atau or ya. Ini karena ada dua kondisi, jadi pakai tanda kurung. Ya, has solid kalau bentuk diastoliknya itu 9, lebih dari 90. Oh, ini lupa nggak? Oke, aman. Oke, kemudian kita akan memfilter data untuk pola tidur insomnia. Sebenarnya dengan kita bikin variabel lagi, namanya insomnia high BP. Kalau kita panggil variabel ini,
Lalu sleep patterns insomnia. Patterns of insomnia. Nah, kemudian kita akan menghitung jumlah orang dengan tekanan darah tinggi dan insomnia. Jadi, yang memiliki tekanan darah tinggi dan insomnia. Bagian lagi variabelnya. Kita hitung insomnia. Kita panggil ini HITW. Lalu shape. Jadi fungsi dari shape ini adalah untuk menghitung isi barisnya. Coba ke periode total pi dp. Shape. Oke. Kalau udah, kita akan menghitung persentase orang dengan tekanan darah tinggi yang memiliki insomnia. Caranya kita akan presentasi kita masukkan insomnia kalau total high PP kali 100, kita akan presentasikan jadi kali 100. If total high PP terus oke, udah langsung kita bikin outputnya, itu kita bikin F jumlah orang dengan tekanan darah tinggi dan insomnia. Kalau kita masukkan insomnia kalau ya di dalam ini. Nah, terus kita print lagi presentasinya. Tekanan darah tinggi juga memiliki insomnia. Presentasi insomnia. Oke, kita coba. Oke, sini muncul jumlah orang dengan tekanan darah tinggi dan insomnia adalah 865 dan presentasi dengan tekanan darah tinggi yang juga memiliki insomnia ada 34,85%. Dan apakah seorang yang memiliki tekanan darah yang tinggi juga memiliki kecenderungan sleep patterns? Dari data ini hanya mungkin bisa dikatakan 1 dari 3 ya, 1 banding 3 itu yang mengalami insomnia juga. Jadi terlalu cenderung ya, tapi tetap bisa mengakibatkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya dari Suara dari kelas 11 PPLG 4 absen nomor 4. Ini saya akan menyelesaikan tugas PTS MP1 yaitu AI dan materi data science. Nah, data science ini kelompok saya diberikan tugas untuk mengolah data yang berisi GMI dan ada beberapa soal-soal yang harus dijabarkan. Yang pertama itu berapakah rata-rata blood glucose level bagi seorang yang memiliki value chronic disease, yaitu diabetes. Kita lanjut Colab. Nah, setelah masuk Google Colab, di sini kita sambungkan dulu file CSV kita, data CSV kita ke Google Colab yang kita taruh di Drive. Nah, sudah connect, maka akan ditampilkan data seperti ini. Nah, lalu soal pertama itu tadi dari rata-rata blood glucose bagi seorang yang diabetes. Nah, yang pertama di sini ada filter data sama dengan DF, chronic disease sama dengan diabetes. Nah, DF kurung chronic disease diabetes adalah untuk membuat kondisi untuk memfilter baris di mana kolom chronic disease memiliki nilai diabetes. Dengan cara ini kita hanya mengambil data individu yang memiliki penyakit diabetes. Lalu yang kedua ada DF condition. Ini adalah metode di Pandas untuk memfilter data frame berdasarkan kondisi yang kita buat. Hasil filter disimpan dalam variabel filter data yang hanya berisi data individu dengan diabetes. Yang kedua, menghitung rata-rata blood glucose level. Nah, Python average glucose level memberikan filter data blood glucose level mg per dl min. Sintaks ini untuk mengakses kolom blood glucose level mg per dl dari data yang telah difilter yang berisi nilai kadar glukosa darah dari individu yang memiliki diabetes. Nah, min yaitu rumus untuk menghitung rata-rata dari nilai yang ada di kolom blood glucose level mg per dl. Hasilnya adalah rata-rata kadar glukosa darah untuk individu yang memiliki diabetes. Lalu print rata-rata glucose level bagi seorang dengan chronic disease diabetes. Nah, average glucose level sama dengan titik 2F. Nah, F ini untuk menggunakan F-string untuk menyisipkan variabel average glucose level langsung ke dalam string yang akan dicetak. Lalu average glucose level 2 adalah untuk menampilkan rata-rata kadar glukosa darah dengan 2 angka di belakang koma desimal. Format ini membuat hasil lebih rapi dan mudah dibaca. mg per dl satuan yang akan digunakan dalam blood glucose dalam miligram per desiliter. Nah, ini dengan sintaks yang digunakan untuk memunculkan rata-rata blood glucose level, yaitu ada 126,88 mg per desiliter. Ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Soal kedua itu kita mencari rata-rata stress level pada seseorang yang memiliki income level low.
dan simpulkan hasil mental health statusnya. Apakah lebih banyak value good, poor, fair, atau excellent. Nah, ini kita di soal kedua. Sebentar. Pertama itu low underscore income underscore data sama dengan df kurung df income level sama dengan low. Nah, sintaks ini memfilter baris data di mana kolom income level bernilai low. Data yang memenuhi syarat ini disimpan dalam variabel low income data. Dengan demikian, low income data hanya berisi data orang-orang yang memiliki pendapatan rendah. Selanjutnya ada untuk menghitung rata-rata stress level bagi pendapatan rendah. Average stress level sama dengan low income data stress level mean. Nah, low income data stress level memilih kolom stress level dari data yang telah difilter, yaitu data income level sama dengan low. Mean yaitu rumus untuk menghitung rata-rata dari kolom stress level. Ini memberikan rata-rata yang tingkat stres orang-orang yang memiliki pendapatan rendah. Lalu print rata-rata stress level. Print ini adalah f-string yang memungkinkan kita memasukkan variabel secara langsung ke dalam string untuk ditampilkan. Average stress level 2f menampilkan hasil rata-rata dengan 2 angka desimal di belakang koma. Ini bertujuan untuk memberikan tampilan yang lebih rapi dari hasil rata-rata stress level. Nah, lalu ada menghitung distribusi mental health status. Mental health distribution sama dengan low income data. Mental health status dot value count. Low income data. Mental health status memilih kolom mental health status dari data yang telah difilter, itu income level sama dengan low. Value count menghitung jumlah kemunculan setiap nilai unik dalam kolom mental health status. Ini akan memberitahu kita beberapa banyak orang yang memiliki status kesehatan mental seperti good, poor, fair, atau excellent untuk orang dengan berpendapatan rendah. Lalu selanjutnya ada menampilkan itu print distribusi mental health status bagi seorang yang dengan income level low. Print mental health distribution. Nah, ini untuk menampilkan distribusi dari nilai kolom mental health untuk orang-orang yang berpendapatan rendah itu. Nah, untuk menentukan status kesehatan mental yang paling banyak, Python most common status dengan mental health distribution IDX-Max. Nah, IDX-Max ini untuk mengembalikan indeks nilai dari status yang memiliki jumlah terbanyak frekuensi tertinggi dalam distribusi mental health status. Dengan kata lain, status kesehatan mental yang paling umum di antara orang-orang yang pendapatan rendah akan ditemukan menggunakan fungsi ini. Nah, lalu yang 10 menampilkan simpulan dari sintaks yang tadi. Print f-string kesimpulan mental status yang paling banyak adalah dan di sini kita menampilkan most common status. Ini adalah hasil dari sintaks tersebut. Rata-rata stress level bagi seorang income level low adalah 5,58 distribusi. Nah, di sini ada kita ditampilkan data distribusinya. Dari most common status yang paling sering muncul yaitu adalah level good. Ya. Dari sekian penjelasan dari soal nomor 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat lanjutan dari soal yang sebelumnya. Nah, ini adalah soal terakhir yaitu
Soal ketiga. Nah, di sini saya diberi soal yaitu saya akan mencari tahu apakah orang-orang yang memiliki family history atau hypertension juga memiliki kecenderungan berupa chronic disease yaitu hypertension juga. Nah, kita akan buktikan dengan data. Lakukan juga pada penyakit diabetes dan heart disease. Nah, baik. Ini saya akan menjelaskan sintaks kodenya. Yang pertama adalah kita mendefinisikan fungsi cek kecenderungan Python. Def cek kecenderungan ini fungsi ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan proporsi orang yang memiliki riwayat keluarga terhadap penyakit tertentu, serta apakah mereka juga memiliki penyakit kronis yang sama. Nah, parameter riwayat keluarga. Nah, parameter ini berfungsi untuk menentukan jenis riwayat keluarga seperti hipertensi, diabetes, atau heart disease. Lalu ada parameter penyakit kronis. Ini untuk menentukan jenis penyakit kronis yang ingin diuji seperti hipertensi, diabetes, atau heart disease. Nah, selanjutnya kita akan memfilter data berdasarkan riwayat keluarga. Nah, kita menggunakan Python family history data sama dengan df dalam kurung family history sama dengan riwayat keluarga. Nah, bagian ini membuat kondisi untuk memilih baris di mana kolom family history sesuai dengan nilai dari parameter riwayat keluarga. Contohnya hipertensi atau diabetes. Nah, di df condition ini adalah cara pandas untuk melakukan filtering berdasarkan kondisi yang telah ditentukan. Hasil penyaringan disimpan dalam variabel. Nah, family history data yang hanya berisi data-data orang yang memiliki riwayat penyakit keluarga sesuai dengan parameter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total orang dengan riwayat keluarga. Dan total with family history sama dengan len family history sama dengan data. Len family history data, fungsi len digunakan untuk menghitung jumlah baris orang dalam data yang telah difilter. Ini akan memberikan total jumlah orang yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit yang ditentukan. Selanjutnya, kita menghitung jumlah orang dengan penyakit kronis yang sama, yaitu Python chronic disease. Len family history data. Family history data chronic disease sama dengan penyakit kronik. Nah, family history data chronic disease penyakit kronis. Bagian ini memfilter lebih lanjut data orang-orang yang sudah memiliki riwayat keluarga terhadap penyakit tertentu untuk mencari orang-orang yang juga memiliki penyakit kronis yang sama dengan riwayat keluarganya. Nah, len digunakan untuk menghitung jumlah baris yang memenuhi kondisi, yaitu orang-orang yang memiliki penyakit kronis yang sama dengan riwayat keluarga mereka. Nah, selanjutnya kita akan menghitung proporsi. Proporsi ini bagian menghitung proporsi persentase orang yang memiliki penyakit kronis yang sama dengan riwayat keluarganya. Nah, with chronic disease, total with family history. Ini membagi jumlah orang yang memiliki penyakit kronis oleh jumlah total orang dengan riwayat keluarganya sendiri. Nah, lalu selanjutnya kita akan menampilkan hasil dengan sintaks ini print jumlah dengan riwayat keluarga, dan kita menampilkan jumlah orang dengan penyakit kronis dan menampilkan orang yang memiliki riwayat keluarga yang juga memiliki penyakit kronis. Orang dengan riwayat keluarga menampilkan bahwa banyak orang yang memiliki riwayat keluarga sesuai dengan riwayat keluarga yang ditentukan. Nah, orang dengan penyakit kronis yang sama menampilkan beberapa banyak orang dari kelompok tadi yang
memiliki penyakit kronis yang sama. Nah, lalu selanjutnya adalah memanggil fungsi untuk 3 jenis penyakit, yaitu cek kecenderungan hipertensi, kecenderungan diabetes, dan heart disease. Memanggil fungsi cek kecenderungan 3 kali untuk memeriksa kecenderungan pada 3 penyakit kronis yang berbeda. Untuk melihat apakah orang dengan riwayat keluarga hipertensi juga cenderung memiliki hipertensi, untuk melihat apakah orang dengan diabetes juga cenderung memiliki diabetes, dan apakah yang memiliki heart disease juga memiliki penyakit heart disease. Nah, lalu jika sudah, ini adalah hasil dari sintaks yang telah dituliskan, yaitu dari data tersebut ditunjukkan jumlah orang dengan riwayat keluarga hipertensi adalah ada 451 orang. Lalu yang orang yang memiliki keturunan hipertensi yang sama ada 150. Nah, orang yang keluarga dengan riwayat keluarga hipertensi yang juga memiliki hipertensi ada 30,26%. Jumlah orang yang memiliki keluarga diabetes adalah 645, dan orang yang penyakit diabetes dan riwayat keluarga diabetes ada 164. Lalu proporsi orang dengan riwayat keluarga diabetes yang juga memiliki diabetes adalah 25,43%. Lalu jumlah orang dengan riwayat keluarga heart disease ada 453 orang. Lalu jumlah orang yang penyakit heart disease dan riwayat keluarganya ada heart disease yaitu ada 127 orang. Lalu proporsinya ada di 30,24%. Sekian dari saya input dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan kata serta ada beberapa hal yang belum sesuai ketentuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Segara Tauhid Nevananda. Saya berasal dari kelas 11 PPLG 4. Jadi di sini saya akan menjawab dan menjelaskan tentang persoalan-persoalan. Oke, persoalan pertama itu berapakah nilai rata-rata PMI yang memiliki value sleep parents, yaitu normal dan mental health status excellent. Dan yang kedua ada manakah gender yang memiliki income level yaitu high, lebih banyak male atau female, buktikan dengan data. Dan yang ketiga ada bagaimanakah kecenderungan mental health status pada female dari kolom gender yang memiliki income level high, apakah good, poor, fair atau excellent, buktikan dengan data. Oke, langsung saja kita gas ke videonya. Oke, jadi yang pertama yaitu di sini the filter data. Jadi teman-teman, codingan yang bagian sini yaitu ini ya teman-teman, berfungsi sebagai memfilter data berdasarkan sleep patterns normal dan mental status excellent. Jadi fungsinya seperti itu ya teman-teman. Dan di sini ada average PMI, yaitu fungsinya sebagai menghitung rata-rata nilai PMI dari data. Dan di sini ada print yaitu tugasnya sebagai untuk menjalankan atau menampilkan hasil dari codingan tersebut teman-teman. Dan di sini ada hasil dari jawaban di atas ya teman-teman, yaitu ada rata-rata PMI untuk sleep patterns normal dan mental health status excellent yaitu 25.98. Dan untuk yang kedua teman-teman, yaitu di sini ada import madas, yaitu pusaka yang diperlukan ya untuk memulai codingan. Dan file path content drive ini yaitu adalah muat datasetnya teman-teman. Dan dataset itu menampilkan beberapa baris pertama dari data untuk melihat strukturnya. Fungsinya dataset seperti itu teman-teman. Dan di sini ada high, income,
bagian sini teman-teman, yaitu fungsinya sebagai menghitung jumlah male dan female dengan income level high, dan di bawahnya ada gender count. Itu fitur fungsinya itu sebagai menghitung jumlah male dan female, berbeda dengan yang di atas sebagai menghitung jumlah male dan female dengan income level. Untuk yang di bawah tidak menggunakan income level teman-teman, dan di bawah print untuk menampilkan hasilnya. Dan untuk persoalan yang ketiga teman-teman, yaitu di sini, oh ya jangan lupa nomor 2 kita run dulu. Oh ya, nomor 2 teman-teman, itu soal nomor 2 itu manakah ciri yang memiliki income level itu high, lebih banyak male atau female, buktikan dengan data. Dan kita akan run untuk melihat data dari persoalan nomor 2 tersebut teman-teman. Ya, di sini datanya sudah keluar. Ini gender yaitu jenis kelamin, dan male laki-laki yaitu perjumlahan 448 dan female perempuan yaitu 413. Sini name count tipenya in 64. Oke, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagaimana kecenderungan mental health status pada female dari kolom gender yang memiliki income level high, apakah good, poor, fair atau excellent. Buktikan dengan data teman-teman. Sebelum itu kita akan menjelaskan fungsi-fungsi dari koordinat tersebut teman-teman. Oke, di sini ada file pad yaitu untuk memuat dataset, dan di sini ada female high income. Fungsinya teman-teman, nih bagian ini, filter data untuk female dengan income level high, fungsi tersebut teman-teman. Dan di bawahnya ada mental health teman-teman, ya mental health distribution. Di sini yaitu fungsinya sebagai untuk menghitung distribusi nilai pada kolom mental health status, ya teman-teman. Jadi yang di bawah ya seperti biasa print, yaitu untuk menampilkan hasilnya, dan langsung saja kita nampilkan datanya teman-teman. Oke. Ya, di sini ada judulnya sebagai mental health status good, baik berarti 149 jumlahnya, file ini 128, excellent 170, poor ada 66 ya teman-teman. Di sini ada nama dan tipenya ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau kurang masuk. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.